Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran strike dip pada scanline. Sebelum melakukan pengukuran, kita menentukan dip terlebih dahulu sesuai SN itu 0 sampai 15 derajat. Di sini saya menggunakan dipnya itu 8 derajat. Baik. Kita tempelkan sisi west. Yang bergerak di sini papan keyboardnya sampai di tengah-tengah. Oke, seperti di video. Oke, setelah itu kita bentangkan talinya sesuai arah dipnya. Belum lagi teorinya tidak tahu. Nah, di sini kita menggunakan kaidah tangan kiri. Arah dipnya itu ke bawah sini dan arah strike itu ke sana. Jadi kita tempelkan sisi isnya itu ke sana seperti ini. Tuh. Seperti ini. Kan? Sabar. Ambil yang dua. Kenapa enggak? Yang bergerak ya. Tadi katanya asistensi offline dan online. Pas enggak sih? Kemungkinan kan? Wah. Jangan sampai naik. Kenapa sih nggak bisa bergerak? Buat pas nggak? Sudah kah? Ini kan terlamatinya di luar kok. Oke. Di sini yang saya dapat 354 untuk strike-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran strike dip pada scanline. Di sini saya menggunakan dipnya itu 3 derajat sesuai dengan SNI itu 0 sampai 15 derajat. Saya menggunakan 3, jadi masih termasuk SNI. Selanjutnya kita mengukurnya menggunakan alat bantu papan clipboard. Kita menempelkan sisi west, lalu kita memainkan papan clipboardnya untuk menengahkan gelembung pada nivou tabung. Jika sudah, kita membutuhkan alat bantu lagi untuk arah ininya, lalu kita mengukur strike. Kita menempelkan sisi isnya. Lalu kita menengahkan gelembungnya. Jika sudah, di sini saya mendapatkan nilainya yaitu 330 derajat is. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran strike dip pada scanline. Sebelum itu,
kita menentukan derajat yang telah ditentukan oleh SNI dari 0 sampai 15 derajat. Di sini saya akan memakai 14 derajat pada kemiringan dip. Lebih dekat lagi. Kakak bisa. Ya. Baik, di sini dipnya sudah ditentukan sebesar 14 derajat. Untuk pengukuran scanline itu menggunakan kaidah tangan kiri, yaitu dipnya itu berarah ke bawah dan strike-nya itu masuk. Berarti untuk mengukur strike-nya itu tempelkan sisi is untuk mengukur strike. Baik. Strike yang saya dapat di sini adalah sebesar north sama dengan 38 derajat east. Di sini saya akan mengukur strike dip scanline. Yang pertama-tama saya menggunakan dip 8 derajat. Kita tempel sisi westnya. Perhatikan info tabungnya sampai di tengah, baru kita paskan. Sudah. Kita akan mengukur strike-nya. Kita tempel sisi is-nya. Yang ini tadi berapa? Yang ini tadi berapa? Sama kan? Kita lihat mata lembunya apakah sudah di tengah. Saya mendapatkan north 314 derajat is. Sekian. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nabil dengan NIM 2024-63051. Di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran garis dip, strike dip pada scanline. Pertama kita akan mengukur kompas geologi ini, kita asumsikan 15 derajat karena SNI-nya itu 0 sampai 15 derajat. Kita asumsikan dia 5 derajat. Nah, setelah 15 derajat, kemudian kita ukur dengan clipboard seperti ini. Kita menengahkan nivo tabung agar di tengah. Yang kita gerakkan adalah papan clipboard itu sendiri. Setelah nivo tabung berada di tengah, kita ini sudah di tengah. Kemudian talinya kita ukur, kita paskan talinya. Setelah sudah pas begini, kemudian kita ukur dia punya nilai strike. Yang ditempel adalah sisi is. Tempel seperti ini dan kita menengahkan mata lembu. Nilainya adalah 326 north 326 derajat east. Mungkin hanya itu. Sekian. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan pengukuran strike dip pada scanline berdasarkan
SNI 0 sampai 15. Di sini saya gunakan 13. Nah, untuk mengukurnya di sini ada alat bantu, langsung kita masuk. Pertama kita letakkan di sini seperti ini. Nah, lalu kita kasih menengahkan nifo tabungnya. Nah, oke, setelah itu kita akan membentangkan tali, lalu mengukur strike-nya. Setelah itu kita kasih menengahkan nifo tabungnya. Mohon maaf, maksud saya mata lembu. Kita putar. Nah, setelah kita dapat di sini kita bisa hasilnya. Sama jinga jadi mirin. Kilat masuk lah. Hasilnya di sini 358 derajat is. Di sini saya akan menentukan strike dip pada scan line. Tapi sebelum itu kita harus menentukan dip atau kemiringannya sesuai dengan standar SNI, yaitu 0 sampai dengan 15 derajat. Nah, di sini saya akan menggunakan kemiringannya itu 15 derajat. Kita akan menggunakan alat bantu untuk menentukan kemiringannya. Nah, di sini kita harus menggerakkan clipboardnya. Nifo tabungnya harus di tengah. Nah, setelah itu bentangkan tali. Harus pound dengan papan clipboardnya. Ya, kemudian kita mengukur strike-nya. Nah, sabar. Tinggal buka YouTube orang kampung. Nah, untuk strike-nya itu north 39 derajat east. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran strike dip pada scan line. Pertama-tama kita menentukan dipnya dari 0 sampai 15 sesuai SNI. Di sini saya menggunakan dip 10 derajat. Kita paskan sampai nifo tabungnya berada di tengah. Kita menggerakkan papan clipboard.
Jika sudah di tengah, kita mengukur strike-nya dengan tali. Dan arah kemiringannya di sana, strike-nya ada di sana. Kita ukur sampai mata sapinya ada di tengah. Ini masih tunjangan masih ada jadi. Strike-nya saya dapat 29 derajat east. Nah, teman-teman, itu dia cara pengukuran strike dip scan line dan strike dip lereng. Kiranya kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.